Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang audit lingkungan. Kami beranggotakan Trisutari NPM 013, Puji Listiani NPM 045, Wiasto Dwihandono NPM 066, dan Goncahyani NPM 70. Baik, untuk slide pertama yaitu audit lingkungan. Masalah pengelolaan lingkungan dalam keunggulan bersaing di perusahaan yang berorientasi ekspor. Kemampuan perusahaan dalam mengelola lingkungan akan menjadi pertimbangan penting dalam negosiasi bisnis karena semakin tinggi kesadaran masyarakat untuk melestarikan lingkungannya. Untuk mengelola tanggung jawab lingkungannya dengan baik dan terstandarisasi, pemerintah menerbitkan Standar Nasional Indonesia atau SNI tentang Sistem Manajemen Lingkungan dengan nomor SNI 19/14001/2005. Produk-produk yang dihasilkan dengan merusak lingkungan tidak akan diminati oleh masyarakat, bahkan dicegah untuk beberapa negara tertentu, sehingga pemerintah melalui Undang-Undang Lingkungan Hidup juga mewajibkan perusahaan untuk ikut serta menjaga kelestarian lingkungan. Secara internal, audit lingkungan merupakan alat manajemen yang secara periodik, sistematis, objektif, dan terdokumentasi dalam evaluasi kinerja sistem lingkungan dan pengelolaan peralatan dan fasilitas. Tujuan utamanya yaitu memfasilitasi manajemen dalam mengendalikan lingkungan. Kemudian untuk tujuan lainnya yaitu untuk kepatuhan peraturan lingkungan dan peraturan yang berlaku. Dari audit manajemen lingkungan dapat menyediakan informasi yang bermanfaat untuk membantu perusahaan menemukan standar kinerja lingkungan dan menjadi terdepan dalam memenuhi persyaratan hukum dalam bidang lingkungan. Slide selanjutnya yaitu hubungan audit lingkungan. Yang pertama yaitu penilaian kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan persyaratan internal. Yang kedua, memfasilitasi pengendalian manajemen terhadap praktik-praktik pengelolaan lingkungan. Yang ketiga, mempromosikan pengelolaan lingkungan yang baik. Yang keempat, memelihara kredibilitas publik. Yang kelima, meningkatkan kesadaran staf dan menguatkan komitmen serta kebijakan lingkungan. Yang keenam, menggali peluang-peluang yang untuk perbaikan. Yang ketujuh, menetapkan dasar kinerja untuk mengembangkan suatu sistem manajemen lingkungan. Dalam menetapkan tujuan audit sangatlah penting, yang mana dapat membantu dalam memutuskan kapan audit dilakukan dan pendekatan apa yang digunakan. Audit lingkungan dapat menyediakan informasi yang bernilai untuk membantu perusahaan memenuhi standar kinerja lingkungan dan menjadi yang terdepan dalam kemampuan memenuhi persyaratan. Selanjutnya, fungsi dan manfaat audit lingkungan. Dari fungsi yang dapat dijalankan melalui audit lingkungan dan manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan audit tersebut dapat dikelompokkan menjadi 5, yaitu bidang manajemen, bidang keuangan, bidang hukum, bidang pelatihan, dan bidang pelaporan. Untuk bidang manajemen yaitu menunjukkan komitmen nyata untuk meningkatkan kinerja lingkungan organisasi. Kemudian yang kedua, dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan kebijakan manajemen lingkungan atau usaha untuk memperbaiki rencana saat ini. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi resiko dan dampak lingkungan, review terhadap pengendalian manajemen dan sistem yang berkaitan dengan kewajiban dan risiko lingkungan baik yang telah lalu maupun saat ini. Yang keempat yaitu review proses dan prosedur operasi pabrik atau standar aktivitas lingkungan saat ini terhadap operasi prosedur manajemen lingkungan perusahaan, termasuk rencana respon terhadap keadaan bahaya, sistem monitoring dan pelaporan, serta rencana perubahan di masa depan terhadap proses peraturan. Kemudian yang kelima
yaitu meningkatkan tindakan atau keinginan yang akan dilakukan dalam perusahaan atau aktivitas yang sesuai dengan tujuan lingkungan seperti pengembangan, kelanjutan, kepedulian terhadap tanggung jawab, pengelolaan kembali, dan efisiensi penggunaan sumber daya. Untuk yang bidang keuangan, yaitu mencegah kerugian finansial melalui remediasi atau penghentian aktivitas atau penutupan perusahaan, larangan-larangan pemerintah atau publikasi negatif yang disebabkan oleh pemantauan dan pengelolaan lingkungan yang buruk. Yang kedua, penilaian implikasi keuangan yang wajar atau fair terhadap masalah lingkungan, tanggung jawab, dan dampak peraturan baru. Yang ketiga, menyoroti di mana biaya-biaya bisa dihemat, penggunaan energi, memperbaiki penggunaan material, bahan proses penurunan, pemborosan, pemakaian, atau pengelolaan kembali. Kemudian untuk yang di bidang hukum, ya ada dua, yaitu untuk mengukur dan meningkatkan kepatuhan perusahaan atau aktivitas terhadap peraturan di bidang lingkungan seperti izin operasional, standar emisi udara, dan sebagainya, kemudian menghindari sanksi hukum terhadap aktivitas atau perusahaan. Yang kedua, menunjukkan ketentuan implementasi manajemen lingkungan dalam pengadilan jika dibutuhkan. Untuk di bidang pelatihan, untuk memfasilitasi praktik lingkungan terbaik serta meningkatkan kesadaran staf dan manajemen perusahaan mengenai kebijakan dan tanggung jawab lingkungan. Yang kedua, menilai pelatihan dan pengetahuan dan kesadaran karyawan. Untuk bidang pelaporan, menyajikan laporan audit lingkungan untuk digunakan untuk aktivitas atau perusahaan berhubungan dengan komunitas lingkungan, pemerintah, dan media massa. Yang kedua, menyajikan informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan asuransi, institusi keuangan, pemegang saham, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya. Kunci keberhasilan dalam audit ada beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaannya, yaitu yang pertama, dukungan pihak dari manajemen, kemudian yang kedua, partisipasi semua pihak yang terlibat, yang ketiga itu independensi dan objektivitas auditor, yang keempat yaitu persetujuan dalam ruang lingkup dan prosedur audit. Selanjutnya yaitu jenis-jenis audit lingkungan. Jenis-jenis audit lingkungan ini terbagi menjadi 3, yaitu audit tanggung jawab lingkungan atau environment liability audit, kemudian yang kedua audit manajemen lingkungan atau manajemen audit, yang ketiga yaitu audit aktivitas lingkungan atau activity audit. Untuk audit tanggung jawab lingkungan environment liability audit terbagi menjadi 3, yaitu audit kepatuhan, compliance audit yang merupakan audit yang paling umum dilakukan dalam audit lingkungan. Audit ini merupakan proses verifikasi terhadap tingkat kemampuan fasilitas dalam memenuhi ketentuan undang-undang lingkungan, peraturan, batas emisi, dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu audit kewajiban risiko operasional atau operational risk audit yang berkonsentrasi pada kerusakan lingkungan sebagai konsekuensi dari aktivitas berbagai fungsi operasi. Kepatuhan terhadap peraturan tidak dapat mengurangi kewajiban yang seharusnya terhadap risiko operasional. Kemudian yang ketiga yaitu audit keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu atau healthy and safety audit, merupakan bagian dari audit kesehatan dan keselamatan lingkungan yang meliputi penilaian terhadap kecakupan alat pengamanan kerja, keadaan darurat, dan rencana penanganan bahaya. Kemudian yang kedua yaitu audit manajemen lingkungan. Audit manajemen lingkungan terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu audit perusahaan atau corporate audit. Audit ini merupakan inisiatif dari manajemen puncak perusahaan dan memberikan perhatian terhadap struktur organisasi, wewenang, dan tanggung jawab implementasi kebijakan, kesadaran, dan komunikasi, yang merupakan kepastian kepada manajemen puncak bahwa tujuan dan sasaran terhadap implementasi melalui struktur yang dimiliki perusahaan dapat tercapai. Kemudian yang kedua ada audit sistem atau sistem audit, yaitu melakukan pengujian terhadap perbedaan antara sistem dan kebijakan dan standar-standar yang berlaku seperti ISO 14001. Kemudian yang ketiga yaitu audit kebijakan atau policy audit, melakukan review dan menilai kembali relevansi kebijakan
mengingat perkembangan yang terjadi seperti hukum, teknik, dan keuangan di dalam dan di luar perusahaan. Kemudian yang ketiga ada audit aktivitas lingkungan atau activity audit. Audit activity ini terbagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, audit lingkungan lokasi pabrik atau environment site audit yang menguji seluruh aspek kinerja fasilitas berkaitan dengan lingkungan. Pengujian mengombinasikan sebagian besar elemen-elemen penilaian tipe lingkungan yang lain dan ketika melakukan secara mendalam termasuk pertimbangan waktu dan biaya. Kemudian yang kedua ada audit limbah atau audit. Audit ini meliputi dua tipe, yaitu yang pertama mengidentifikasi dan mengukur aliran limbah dan sekaligus langkah-langkah dalam program meminimalkan limbah. Yang tipe kedua menilai praktik dan prosedur penanganan limbah. Kemudian untuk yang ketiga ada audit produk atau product audit, itu mencakup seluruh aspek dari pengaruh lingkungan melalui desain, produksi, penggunaan, dan pembuangan. Setiap audit diharuskan mengidentifikasi produk yang ramah lingkungan untuk atribut merek hijau atau green labeling. Kemudian yang terakhir yaitu audit lintas batas, cross boundary audit, yaitu menilai aktivitas lintas departemen atau unit bisnis dalam pengelolaan lingkungan seperti transportasi dan rantai pasokan. Baik, untuk slide berikutnya kita akan membahas tentang proses audit, di mana secara umum proses audit lingkungan ini mengikuti pola plan, do, check, dan action. Nah, dalam proses ini itu akan menyangkut langkah-langkah, tujuan, dan outputnya masing-masing. Untuk yang pertama yaitu perencanaan audit atau plan. Ini mempunyai tujuan untuk mengembangkan rencana audit yang akan diterapkan nantinya pada saat audit lapangan dilaksanakan. Kemudian yang kedua, untuk menyusun persiapan-persiapan dan berbagai perjanjian berkaitan dengan audit. Untuk langkah yang kedua ada pengembangan rencana audit, di mana rencana audit ini menyajikan target apa yang akan dicapai dan aktivitas-aktivitas dalam audit yang akan dilaksanakan untuk mencapai target tersebut. Nah, salah satu rencana audit harus menunjukkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama itu contohnya ada di mana lokasi audit, kemudian apa tujuan dan ruang lingkup audit, lalu ada bagaimana audit itu akan dilakukan, lalu ada siapa saja tim audit, dan kapan jadwal audit dan peristiwa penting lainnya akan terjadi. Nah, setelah rencana ditetapkan oleh tim audit, kemudian meminta persetujuan rencana audit kepada Komite Manajemen Audit dan membuat judul pelaporan. Untuk langkah yang ketiga yaitu menyiapkan kuesioner pra-audit atau audit pendahuluan. Kuesioner audit pendahuluan ini disiapkan untuk mengetahui informasi awal dari objek audit. Nah, beberapa permasalahan penting yang dapat digali melalui kuesioner ini antara lain, yang pertama adalah manajemen lingkungan secara keseluruhan, lalu ada pengelolaan energi, kemudian ada pengelolaan bahan baku, yang kelima ada pengelolaan air dan limbahnya, kemudian ada pengelolaan limbah, yang ketiga ada pemantauan dan pengendalian kebisingan, ada juga pemantauan dan pengendalian kualitas udara, lalu prosedur tanggap darurat, kemudian ada pelatihan dan kesadaran staf, lalu ada informasi publikasi lingkungan, dan yang terakhir adalah respon terhadap pertanyaan dan pengaduan publik. Nah, kuesioner ini ditujukan kepada pegawai lapangan yang berkompeten untuk memberikan jawaban ataupun penjelasan. Untuk langkah yang keempat yaitu review informasi latar belakang. Review informasi latar belakang ini dimaksudkan untuk mengetahui atau memahami objek audit lebih lanjut. Nah, beberapa contoh review ini dapat diterapkan pada satu, layout mesin, yang kedua adalah sejarah perusahaan dan aktivitasnya, lalu ada cetak biru perusahaan, kemudian ada struktur organisasi lokasi audit, kemudian juga panduan dan prosedur kebijakan internal lingkungannya. Kemudian ada review informasi operasional. Dalam menilai praktik operasional di lapangan, auditor melakukan review terhadap yang pertama itu ada aktivitas operasional dan deskripsi proses, kemudian ada sistem kebijakan manajemen, prosedur dan dokumentasi program. Yang ketiga adalah catatan atau rekaman yang relevan tentang kepatuhan, pemantauan, pelatihan, pemeliharaan, dan kolaborasi. Kemudian yang keempat ada informasi yang relevan lainnya mengenai praktik manajemen lingkungan.
Untuk slide selanjutnya yaitu melakukan kunjungan lapangan pendahuluan. Untuk mengadakan pertemuan dengan fasilitator lapangan, auditor melakukan kunjungan pendahuluan. Selain bertemu dengan pegawai yang bertanggung jawab, kunjungan ini bertujuan untuk yang pertama menilai apakah informasi latar belakang yang telah dikumpulkan itu up to date dan akurat. Kemudian yang kedua menindaklanjuti daftar jejak audit pendahuluan. Kemudian yang ketiga yaitu mengidentifikasi dan meminta tambahan informasi lapangan jika diperlukan. Lalu yang keempat yaitu menginformasi ruang lingkup audit. Dan yang kelima menentukan kecakupan sumber daya audit. Nah setelah itu untuk mengembangkan kuesioner lapangan, aktivitas ini dilakukan untuk mengembangkan serangkaian kuesioner sesuai dengan tahapan audit dan mengevaluasi kriteria melalui beberapa ketentuan. Yang pertama itu kepatuhan terhadap peraturan yang dipersyaratkan, kemudian kesesuaian dengan pedoman prosedur dan kebijakan lingkungan internal. Yang ketiga ada status praktik lingkungan yang sedang diterapkan saat ini, dan yang keempat yaitu kesadaran staf terhadap pedoman, prosedur, dan kebijakan lingkungan internal. Setelah itu ada review rencana audit dan penataan logistik. Seluruh dokumen dan peraturan harus diperbarui atau direvisi untuk merefleksikan kondisi dalam pengetahuan saat ini. Nah, poin-poin kunci yang direview antara lain yaitu satu, ruang lingkup audit, kemudian ada jadwal audit, dan yang ketiga pengalokasian sumber daya. Untuk output yang dihasilkan dari perencanaan ini, yang pertama ada rencana audit, kemudian ada paket informasi latar belakang, kemudian yang ketiga ada kuesioner lengkap informasi operasional dan audit checklist. Baik, untuk tahap berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Trisutari, NPM 13. Di sini saya akan menyampaikan materi selanjutnya yaitu terkait dengan aktivitas audit lapangan. Nah, audit lapangan dilakukan setelah perencanaan audit selesai dilakukan dan menghasilkan rencana audit yang siap untuk diimplementasikan. Nah, tujuan dari audit tahap ini yaitu untuk yang pertama melakukan verifikasi kepatuhan terhadap regulasi yang mengatur tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan. Kemudian yang kedua untuk melakukan penilaian terhadap kebijakan internal dan kesesuaian terhadap prosedur lingkungan. Kemudian yang ketiga yaitu untuk menetapkan status praktik lingkungan yang sedang dijalankan saat ini. Kemudian yang terakhir yaitu mengidentifikasi peluang peningkatan. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada beberapa aktivitas yang harus dilakukan di aktivitas audit lapangan. Yang pertama yaitu rapat pembukaan. Nah, mengawali aktivitas audit lapangan, dilakukan rapat pembukaan dengan office manager dan pegawai lapangan untuk yang pertama memperkenalkan anggota tim, yang kedua menyampaikan tujuan dan ruang lingkup audit, kemudian yang ketiga menyampaikan pertanyaan-pertanyaan atau fokus pada pegawai lapangan, kemudian yang keempat mengarahkan asisten dan staf pendukung. Kemudian untuk yang aktivitas selanjutnya yaitu review dokumen. Nah, dalam pelaksanaan audit lapangan, anggota tim audit harus melakukan review terhadap dokumen-dokumen yang relevan seperti kebijakan manajemen, kemudian yang kedua sistem dokumentasi manajemen, yang ketiga prosedur operasi, yang keempat catatan atau rekaman. Di sini ada utilitas, persediaan, pemantauan, kalibrasi, transportasi, pelatihan, dan lain-lain. Kemudian yang kelima ada laporan audit periode sebelumnya, yang keenam ada notulen rapat tim green management, dan yang ketujuh ada saran-saran yang ramah lingkungan. Nah, review terhadap dokumen ini dilakukan untuk menilai apakah catatan atau rekaman adalah yang pertama terbaru, kemudian lengkap sebagaimana mestinya, yang ketiga ditandatangani, yang keempat konsisten, dan yang kelima sesuai dengan kebutuhan yang relevan. Kemudian untuk aktivitas selanjutnya di sini ada inspeksi lapangan secara detail. Nah, inspeksi lapangan secara terperinci dilakukan dengan bantuan protokol audit lapangan untuk memperoleh temuan-temuan yang berkaitan dengan yang pertama kepatuhan terhadap persyaratan peraturan lingkungan yang berlaku, kemudian yang kedua kesesuaian dengan pedoman, prosedur, dan kebijakan internal tentang lingkungan, kemudian yang ketiga status praktik operasional, kemudian yang keempat partisipasi staf dalam implementasi sistem manajemen lingkungan. Kemudian untuk aktivitas selanjutnya yaitu ada interview staf. Nah, interview ini terhadap staf dilakukan untuk mengumpulkan informasi tentang yang pertama
praktik aktual lingkungan, baik saat ini maupun yang telah lalu. Kemudian yang kedua, kesesuaian dengan atau perbedaan dari peraturan dan persyaratan departemen. Kemudian yang ketiga, kesadaran terhadap harapan dan kebutuhan pengelolaan lingkungan. Kemudian yang keempat yaitu saran dan komentar. Kemudian untuk aktivitas selanjutnya yaitu ada review temuan audit. Nah, aktivitas ini dilakukan untuk memastikan kecukupan temuan-temuan audit untuk mendukung sebuah kesimpulan audit lapangan dengan yang pertama mereview informasi yang dikumpulkan, kemudian yang kedua mengumpulkan tambahan informasi jika diperlukan, yang ketiga meringkas dan mendokumentasikan seluruh hasil observasi dan temuan audit, kemudian yang keempat mengidentifikasi masalah-masalah yang membutuhkan penanganan segera atau pencegahan. Kemudian untuk aktivitas yang selanjutnya yaitu rapat penutup. Nah, setelah audit lapangan secara menyeluruh dilakukan, rapat penutup dilakukan dalam rangka menyiapkan kesimpulan audit lapangan. Nah, dalam rapat penutup ini, auditor menyampaikan temuan-temuan yang diperoleh selama audit dan meminta klarifikasi dari pihak yang berwenang dalam perusahaan. Nah, rapat penutup juga membahas tentang yang pertama pokok-pokok kekuatan dan kelemahan sistem, kemudian yang kedua mengangkat temuan-temuan yang membutuhkan penanganan dengan segera, kemudian yang ketiga mengklarifikasi beberapa permasalahan yang sedang terjadi, dan yang terakhir yaitu menyetujui jadwal penerbitan laporan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wiyasto Dwihandono. Di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu ada menyiapkan laporan audit. Nah, bagian akhir dari aktivitas audit adalah menyajikan laporan audit. Dalam laporan ini, auditor akan menyimpulkan hasil auditnya berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh selama melakukan audit. Nah, secara lengkap, sebuah laporan audit harus menyajikan hal-hal yang pertama ada ringkasan eksekutif, yang kedua ada pendahuluan dan latar belakang audit, yang ketiga ada ruang lingkup dan tujuan audit, yang keempat ada deskripsi metode dan pendekatan audit, yang kelima ada ringkasan temuan audit, dan yang keenam ada kesimpulan dan rekomendasi. Untuk selanjutnya yaitu adalah menyampaikan draft laporan audit untuk dikomentari. Nah, setelah draft audit dibuat, auditor akan menyampaikan draft tersebut untuk mendapatkan tanggapan dari pihak manajemen. Nah, pihak-pihak yang diberikan draft laporan untuk diminta tanggapannya adalah yang pertama ada komite manajemen audit, yang kedua ada senior manajemen audit lapangan, yang ketiga ada fasilitator lapangan, yang keempat ada pegawai lapangan yang bertanggung jawab untuk menerapkan rekomendasi, yang kelima ada pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, selanjutnya yaitu ada pelaporan final. Nah, setelah semua tanggapan yang berkaitan dengan draft laporan diterima, auditor akan menyusun laporan final atas audit lingkungan yang dilakukan. Dalam membuat laporan final, auditor harus yang pertama ada menggabungkan semua komentar yang diterima sebelum menerbitkan laporan audit final. Yang kedua ada meminta persetujuan kepada komite manajemen audit dan senior manajemen lapangan. Nah, untuk slide selanjutnya yaitu ada aktivitas setelah audit. Nah, aktivitas itu ada mengembangkan rencana tindakan. Setelah laporan final audit lingkungan diterbitkan, perusahaan akan mengetahui status kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan kinerja lingkungannya. Dalam laporan audit tersebut, auditor akan menyertakan rekomendasi dan tindakan-tindakan yang harus dilakukan. Nah, namun sebagai bentuk komitmen untuk melakukan peningkatan yang berkelanjutan, manajemen harus melakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan auditor. Tindak lanjut hasil audit mencakup beberapa aktivitas yang mencakup beberapa hal. Yang pertama, tujuan tindakan, yang kedua ada tindakan-tindakan khusus yang dibutuhkan, yang ketiga ada pihak-pihak yang bertanggung jawab, dan yang keempat ada alokasi anggaran, yang kelima ada program implementasi. Untuk selanjutnya yaitu ada tindak lanjut hasil audit lingkungan. Nah, yang pertama ada mengimplementasikan rencana tindakan. Pihak-pihak yang bertanggung jawab mengambil tindakan sesuai dengan alokasi anggarannya dan rentang waktu yang disetujui dalam mengimplementasikan rencana tindakan. Untuk yang kedua ada pemantauan dan pemeriksaan. Nah, pemantauan dan pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa implementasi berjalan sesuai dengan rencana, dan pemantauan dan pemeriksaan ini dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang. Nah, untuk yang ketiga ada review rencana tindakan. Nah, review terhadap rencana tindakan dilakukan untuk menilai keberhasilan dan masalah-masalah yang timbul dari implementasi rencana tindakan yang sudah dijalankan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.